Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan jangan lupa, dalam Markus 12 ayat 29 itu, Yesus berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak berkata, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi kamu sedang bermimpi kalau berpikir bahwa Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus di dalam Markus 12 itu adalah Allah yang kamu sembah di dalam imanmu yang sekarang. Kamu tidur terlalu miring, berhayal begitu tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga istiqomah dalam iman dan Islam. Sahabat sekalian, kali ini kita akan menjelaskan dan membantah beberapa statement dari Elia Miron. Agar tidak terjadi gagal paham, mari sama-sama kita saksikan videonya. Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan jangan lupa, dalam Markus 12 ayat 29 itu, Yesus berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak berkata, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi kamu sedang bermimpi kalau berpikir bahwa Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus di dalam Markus 12 itu adalah Allah yang kamu sembah di dalam imanmu yang sekarang. Kamu tidur terlalu miring, berhayal begitu tinggi. Ya. Lalu kalau kamu mengatakan kamu follow Jesus, kamu tidak pernah follow Jesus kami, kamu follow Yesus lain yang diserupakan itu loh. Kamu tidak pernah mempercayai Yesus yang mati di kayu salib yang mengalahkan kematian. Kamu percaya yang diserupakan dan diangkat itu loh. Dan kalau kamu bilang, saya follow dia karena saya juga disunat. Kamu disunat usia berapa hari? Berapa tahun kamu disunat? Yesus menurut perjanjian Abraham, Kejadian 17, dia usia disunat 8 hari. Kamu disunat berapa hari? Yesus tidak makan babi, kamu juga tidak makan babi. Ya, dia tidak makan babi karena dia orang Yahudi. Kamu orang apa? Begitu. Lalu kamu bilang kamu cinta Yesus, I love him. Kamu love him dari mana? Dia memberi perintah. Matius 28 ayat 18. Berilah dirimu dibaptis. Kamu dibaptis atau tidak? Lalu di mana cintamu itu? Jadi semua yang kamu sebutkan itu tidak berguna. Kamu kenal yang lain, yang tidak mendatangkan apapun. Yesus yang kamu kenal adalah Yesus yang kita tidak tahu itu dari mana asal-muasalnya. Dan itu tidak memberikan dan menyumbang apapun bagi kehidupan kekalmu. Nih gitu, ya. Jadi tapi sayang sekali ketika kamu di Kristen kamu tidak belajar apapun, jadi kamu terhilang dari keselamatan. Saya berdoa bagi kamu biar kamu diselamatkan kembali di dalam hidup yang kekal itu. Ya, gitu. Belajar dulu. Tuhan berkati. Sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk membantah beberapa statement dari Elia Miron yang baru saja kita saksikan bersama. Yang pertama berkaitan dengan ucapan Yesus di Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus berkata Esa. Esa artinya adalah tunggal. Tidak ada kamus dalam bahasa manapun yang Esa itu artinya jamak. Yang kedua, Elia membuat narasi yang menyelisihi banyak sekali ucapan Yesus bahwa Allah itu Esa. Tidak ada satupun Yesus berkata Allah itu 3 dalam 1, apalagi ucapan Yesus yang mengaku diri dia Tuhan. Silakan dicari di Bible, tak akan ketemu ayat yang berkaitan dengan hal itu. Mari simak baik-baik pernyataan Yesus menurut 4 Injil kanonik di bawah ini yang sangat tegas membantah ketuhanannya. Yang pertama, di Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis,
sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang kedua, pada Markus 12 ayat 29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang ketiga, di Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang keempat, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di ayat lain justru akibatnya mengerikan bagi orang-orang yang menuhankan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di sorga. Kemudian pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kerusakan. Selanjutnya Elia tidak berani menjelaskan dengan jujur dan terbuka bahwa konsep Trinitas lahir dari ayat tidak asli menurut penjelasan di Bible sendiri. Apa kata tidak asli? Menurut pemirsa, silakan dijawab masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa sebuah konsep keimanan yang paling mendasar lahir dari ayat yang tidak asli? Kemudian Elia bilang, Mas Pierre, maksudnya orang yang berbicara di awal video Elia, mengikuti Yesus yang tidak asli, sekaligus menyinggung tentang sunatnya Yesus. Padahal justru Elia sendiri yang tidak mengikuti Yesus yang asli. Silakan dibuktikan. Yesus sunat, apakah Elia sunat? Yesus ibadah sujud kepada Allah, apakah Elia ibadahnya sujud kepada Allah? Yesus tidak makan babi, apakah Elia ikuti Yesus dengan tidak makan babi? Elia bilang Yesus tidak makan babi karena Yesus orang Yahudi. Justru itulah anehnya. Kenapa di perjanjian lama babi haram, lalu ketika di perjanjian baru menjadi halal? Dan kita tahu sampai sekarang orang Israel tetap mengharamkan babi dan mengikuti hukum Taurat. Jadi jelas menurut aksioma akal yang paling mendasar bahwa mencintai dan mengikuti seseorang itu adalah dengan mencontoh sikap orang yang kita cintai dan kita ikuti, bukan justru sebaliknya, yang justru menyelisihi orang yang kita cintai. Lalu di mana bukti Elia mencintai dan mengikuti Yesus? Hasilnya adalah zom. Terakhir Elia bilang, waktu di Kristen kamu tidak belajar apapun, jadi kamu terhilang dari keselamatan. Sekarang pertanyaannya, memang sejak kapan Yesus mengajarkan kekristenan? Dan berapa kali Yesus menyebut kata Kristen di dalam Bible? Mau Kristen baru ada setelah Yesus wafat. Sahabat yang ngaji yang dirahmati Allah SWT, maka dari itu di dalam Al-Quran Allah selalu mengajak hambanya untuk menggunakan akal untuk berpikir. Buat apa jika Tuhan memberikan kita akal tapi tidak kita gunakan untuk berpikir dan mentadaburi ayat-ayat Allah? Tentu tidak ada bedanya kita dengan makhluk lain yang Allah tidak berikan akal. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan wawasan dan mencerahkan akal pikiran kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.